kamu dan adikmu satu gitu. Jadi ketulusan dalam mendoakan, dalam sending love, jangan pernah berhenti untuk melakukan itu. Doakan terus, kasih cinta terus. Soal hasilnya, itu bukan otorisasi kita. Kelas offline Iya, itu beda memang. Jadi pada saat iya, penyampaian materinya, pada saat kita rilis bersamanya, pada saat kita sadar nafas syukur bersama, pada saat quantum jam bersama, itu kan benar-benar teman-teman ngerasain kita ada di dalam satu ruangan ya, antara yang menyampaikan materi sama yang belajar. Itu lapisan-lapisan kesadaran itu biasanya kalau pengetahuan diulang sekali kebuka dia, pada saat mulai diulang lagi dia mm, lapisan kesadarannya itu makin kebuka, makin kebuka, makin kebuka, makin kebuka gitu, makin oh 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 gitu gitu. Ditambah lagi Bu Septi di hari itu iya tuh benar. offline, lalu langsung bareng sama offline yang Reuni. pagi hari ya. Lalu masuk lagi Iya, kelas yang alumni, ada rilis dan quantum iya, jam lagi. Udah itu double impact Bu, namanya iya. bang. Tuh. Alhamdulillah. Jadi itu di malam harinya kebuka lagi, apalagi di malam hari itu peserta alumni Jakarta saat itu tembus di atas 230 orangan deh kalau nggak salah. Itu kebayang nggak sih kita berdoa, sadar nafas syukur bersama, lalu quantum jam bersama, rilis bersama, itu uh biasa banget gitu. Manifestnya tuh luar biasa. Apa sih energi bahagia yang terpancarnya tuh naik ke atasnya luar biasa. Jadi memang kesempatan itu jangan pernah dilewatkan sih kalau seandainya itu ada lagi. Karena itu makanan jiwa gitu. Iya, Ada kebahagiaan itulah. lagi gitu istilahnya untuk kita ketemu lagi. Toh di Abundant Revolution kan rezeki itu udah ada dan tersedia ya. Tinggal kita quantum jamin aja dan kita lepasin hasilnya gitu. Jadi pelajaran terbaik yang aku bisa simak dari Bu Septi, dia tidak berhenti sampai di titik itu untuk sebuah pengetahuan yang untuk memperbaiki realita dan kualitas hidup. Dia tetap berjalan terus untuk ikut kelas berikutnya yang akhirnya bisa membuka pelan-pelan pintu-pintu pertanyaan, pintu-pintu kenapa begini, kenapa begitu, sedikit-sedikit mulai kebuka. Dan kebahagiaan itu kan nggak bisa dibeli sama uang ya teman-teman. Kebahagiaan Betul, dan kebebasan di betul. batin itu nggak bisa dibeli sama uang. Apalagi kalau kita Iya. punya anak, anak punya goals tentang pendidikan kah, tentang jodoh kah, dan suatu saat kita Banyak bisa kabel tapi ada. berkontribusi mengkuantum jamkan goals anak-anak kita dan terjadi. Masya Allah itu bahagia seperti yang Bu Septi rasain. Luar biasa. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Bu Septi, sebuah pembelajaran apapun tanpa praktek, hasilnya memang nggak akan maksimal gitu. Tapi dengan sabar dalam proses dan kita praktek, apalagi kita di Abundant Revolution ada keluarga besar ya di dalam grup yang setiap hari Mbak Farida ngirimin video. Ya teman-teman ya, Mbak Farida ngirimin video Iya, testimoni, terima kasih loh, video Kak rekaman Farida. pendek. Itu kita kayak diingetin, pas udah lupa diingetin lagi sama videonya kan Iya, pendek-pendek, cuma 5 menit, 7 iya, menit, 5 menit, 7 betul. menit. Dan sepertinya itu di keluarga besar yang lain agak susah ketemu tuh situasi yang begitu baik tuh timnya gitu ya, ngirimin video, ngirimin daily rutin, terus testimoni dari teman-teman yang udah tercapai diceritakan, itu kan bisa menjadi vitamin tersendiri tuh buat hari-hari kita. Mungkin itu Farida. Terima kasih banyak Bu Septi. Iya, Uh, untuk ya untuk sama-sama Teh. kesempatan berikutnya kalau seandainya nanti ada klien yang nggak jadi dia bertransaksi, jangan lupa di sending lovin semua Iya, customer Bu Septi yang sending jadi love. lewat Bu Septi notaris atau tidak jadi, sending love buat mereka, sending love untuk customer semua. Itu customer loyal itu biasanya kalau Oke, dikirimin cinta oke dia Teh, akan thank you. luar biasa itu. Sending love aja. Oke? Okay?
Oke Farida, thank you untuk Bu Septi. Oke, thank you, Ya. Teh. Oke, Ya, kita lanjut ke thank you, Teh. Ibu Ken ya kayaknya teh yang jauh dari Iya, dari Aceh, jauh Aceh. sekali dari Aceh. Oke, Ibu Ken. Jadi Ibu Ken ini yang dirasakan sebelum praktek daily rutin dan setelah mempraktekkan daily rutin ini gimana Bu? Apa yang dirasain? Terus manifestasinya apa aja dan yang udah tercapai itu apa aja? Suara saya kedengeran, Mbak? Kedengeran? Assalamualaikum, Teh Feby. Waalaikumsalam sayang. Hai. Terima kasih Aceh. banget untuk kesempatannya. Ya, jadi saya awalnya ikut Abundant Revolution itu bermula dari pertanyaan yang dari 2019. Sebenarnya saya belum dapat jawaban, alhamdulillah sampai sebelum puasa kemarin. Jadi pertanyaan tetap sama, yaitu tentang relasi antara saya dengan adik saya. Jadi kami dua bersaudara, adik saya itu dari kecil tuh adalah adik yang selalu saya sayangi, saya banggakan gitu. Iya sayang. Maaf ya Teh. Ya nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Kemudian waktu udah dewasa dia menjadi sekdes di sebuah desa gitu. Hal yang membuat saya kaget itu ternyata pada suatu hari ada telepon dari mertuanya bahwa ya ternyata dia sikapnya udah berubah. Jadi ternyata dia dia ternyata adalah pengguna tuh. Akhirnya dia sampai diberhentikan, kemudian dia berubah, karakternya berubah, sifatnya berubah. Saya yang hanya ibu rumah tangga ini akhirnya sering ditodong dengan materi-materi yang untuk untuk kasus dia gitu. Dia singkat cerita dia harus dipenjara, harus menyediakan sejumlah uang untuk pengacara, dan padahal tuh saya nggak bekerja. Jadi saya bagaimana minta ke suami itu membuat saya cemas setiap ada telepon berdering. Saya langsung reaksi tubuh saya tuh langsung tegang, deg-degan, terus saya langsung ke belakang gitu, saya langsung ke toilet karena perut saya langsung sakit gitu. Bahkan sampai saya menyalakan mode telepon. Kemudian saya nggak bisa menyebut nama dia. Kemudian berawal dari rasa pertanyaan kok bisa gitu. Akhirnya dari yang sayang sampai saya ngelihat nggak ada kebaikan dia di hidup saya, sampai saya jatuh di jurang yang tidak ada rasa syukur sama sekali gitu, kayak gelap gitu. Terus setiap dia kan menjadi sekdes di salah satu desa gitu di sebuah kota. Jadi kalau saya dengar nama kota itu tuh langsung memicu reaksi yang sama, yaitu saya tegang gitu waktu itu. Terus saya dari 2019 tuh ikut ada dua seperti seminar pengembangan diri, seperti istilahnya ya, saya belajar juga cari ilmunya bagaimana, tapi ada jawabannya tapi belum sampai bahwa kita bisa mendoakan orang lain. Nah itu saya kejar terus sampai saya minta sama Allah tolong dari YouTube. Nggak tahu, saya kayak merasa dibimbing gitu ya, nurani saya untuk saya setiap hari harus mantengin YouTube, kayak ada jawaban di sini gitu. Saya mencari bahwa kita bisa mendoakan orang lain. Nah seperti itu, berangkat dari pertanyaan itu, kemudian saya alhamdulillah mendapatkan linknya YouTube Teh Feby. Saya ikutin terus. Ternyata di situ saya mulai bisa tenang, tapi saya juga belum ngerti bagaimana rilis itu. Akhirnya saya ikut kelas yang batch 10 itu. Di situ luar biasa, dari yang dulu saya mempertanyakan kenapa dia kok hadir di hidup saya, kayak saya selalu selalu tolak gitu, bisa nggak sih saya nggak kenal dia aja gitu, hanya merepotkan. Kemudian juga sekarang tinggal juga cuman sama ibu saya udah tua, harus merawat dia, bahkan dia sekarang sakit gitu kan, anak istrinya juga udah meninggalkan dia. Jadi kayak beban-beban tuh, kayak pertanyaan saya menyalahkan saya selalu salahkan gitu, kenapa sih kamu kok ngerepotin banget seperti itu. Sampai akhirnya karena saya releasing, menerima. Dulu kan saya tegang kalau inget
nama dia aja saya nggak bisa nyebut. Kemudian apa namanya, tempat kota dia, waktu saya ditelepon-telepon berkali-kali untuk bayar ini bayar itu, sementara saya tuh nggak ada penghasilan, harus minta suami, itu saya juga nggak sanggup dengar kata nama kota tersebut gitu. Terus akhirnya perlahan kok ternyata caranya cuman dengan melepas gitu. Saya kaget, saya pikir saya harus ngapain gitu ya, harus apa, ternyata menerima gitu. Ya Allah, ternyata iya, kenapa saya nggak terima ya, kenapa selama ini saya hanya kaget dan kaget, kok bisa gitu. Begitu saya terima, ya ya sudah gitu, terus saya terima, saya lepaskan, agak reda itu. Kemarin saya coba oh ya, waktu momennya adalah, singkat ceritanya, momen apa ya, saya ingin istilahnya, saya ingin terbebas dari kegelisahan, ketakutan, rasa tidak terima, rasa kaget. Itu dari ini saya apa ya, titik baliknya adalah saya ingin datang ke acara reuni. Jadi begitu saya melakukan perjalanan itu, saya rasanya jadi diri yang baru. Ternyata dunia ini luas ya. Ternyata saya nggak harus terkungkung di dalam apa istilahnya, di dalam ruang gelap yang hanya mempertanyakan kok bisa, dengan kecemasan yang saya genggam itu. Ternyata saya bisa melepas, saya bisa berjalan bahkan sendiri dengan perjalanan yang lumayan jauh, setengah hari dulu untuk menuju bandara. Dari bandara saya masih sempat untuk jalan ke kampus saya dulu, menghubungi teman-teman. Terus rasanya hidup ini perlu untuk di apa ya, diselebrasi, apa tuh, dirayakan gitu. Kenapa saya yang ini kan udah mau masuk 40 tahun, 39 tahun, kenapa eh, nggak dari dulu aja? Ternyata ya caranya adalah dengan menerima. Terus ketika selesai acara, ya pada saat acara memang apa ya, rasanya eh, punya komunitas, punya keluarga yang sangat menguatkan, yang ya Allah, ternyata ada percikanmu di yang lebih dekat daripada urat nadi gitu. Terus kenapa selama ini saya nyari jawaban kemana-mana gitu, ternyata keberlimpahan tuh udah ada di dalam. Jadi waktu saya bertemu teman-teman saya yang saya hubungin, yang apa, untuk ngumpul paginya ya di hotel itu, eh teman saya nanya, kenapa kamu kok jauh-jauh dari Aceh ke Jakarta, ini acara apa sih gitu. Begitu saya ceritakan, ternyata saya bisa menceritakan sesuatu yang nggak bisa saya ceritakan ke orang lain gitu ya Teh. Kayak saya mengalir aja, ternyata ya ini karena pertanyaan terhadap adik saya kok bisa gini. Terus saya juga malu, dia yang dulunya dia sekarang jadi tukang parkir, teman-temannya adalah ex user, terus setiap hari ke rumah, rasanya kok kayak apa ya, dulu itu saya nggak bisa ngomong kayak gini, tuh pasti langsung ke belakang gitu. Dengar dia dulunya sekdes di kota X gitu, saya langsung ke belakang. Ini kok saya bisa ngomong berkali-kali, adik saya namanya ini, lengkapnya ini, dia dulu di kota ini, tuh saya nggak ada reaksi apa-apa. Terus kata teman saya, oh ya mereka kan apa ya, dulu kami kuliahnya kebetulan di jurusan psikologi ya. Jadi teman-teman saya bilang, ya Allah, kamu ternyata mengalami kecemasan katanya. Terus jadi coping kamu apa? Spiritual coping berarti. Jadi dengan mereka kayak memahami gitu, saya makin enteng gitu. Jadi ya setelah hari itu saya makin yakin bahwa hidup ini bukan untuk diratapin, tapi disyukuri. Begitu saya bersyukur, ya keberlimpahan itu kayak apa ya? Ya kayak jadi identitas baru gitu, diri yang dipenuhi dengan keberuntungan, keberlimpahan, kasih sayang Allah gitu. Bahkan untuk yang kamar itu kan Teh, dua minggu sebelumnya itu saya udah pesen dapat kamar standar, nggak taunya penuh, jadi di upgrade ke suite. Nah itu aja saya udah ngerasa bersyukur banget. Saya kalau kamarnya suite gini terlalu besar sebenarnya, ya Allah, saya takut ini sendirian gitu kan. Jadi sampai saya kunci yang sekat antara ruang tamunya sama kamar itu, saya kunci karena saya sekamar kecil ini aja sudah cukup gitu. Ternyata begitu saya bersyukur, mensyukuri nafas, terutama yang selama ini saya kegelisahan itu kan karena saya kurang bersyukur ya sepertinya Teh. Jadi
ketika saya mulai bersyukur, Allah memberikan keberlimpahan yang lebih dari yang saya minta gitu. Jadi teman-teman pun berkumpul seperti saya seperti magnet gitu, yang 14 tahun loh teh, padahal nggak pernah ada kontak, nggak pernah apa, tiba-tiba saling berpelukan. Menyenangkan sekali, pokoknya menggembirakan sekali lah gitu. Terima kasih banyak Teh Feby. Seperti itu. Luar biasa. Jadi manifestnya adalah rasa bahagia dan rasa menemukan ada yang bahagianya ada di dalam gitu ya. Apalagi pada saat kemarin selesai kita acara reuni, Mbak Ken dari Aceh itu buat aku luar biasa sih. Datang jauh-jauh dari Aceh gitu, very very effort banget gitu untuk pada akhirnya bisa berkumpul dan bertemu bersama, kita rilis bareng, kita quantum jam bareng, istilahnya kita benar-benar bertemu sama satu keluarga yang frekuensi kenyamanan dan kebahagiaannya dalam satu tujuan yang sama gitu, yaitu bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh untuk bertemu dengan kebahagiaan yang memang sejatinya kelimpahan itu udah ada di dalam. Jadi pertumbuhan demi pertumbuhan itu hanya masalah waktu, di mana kita menyadari bahwa hidup ini sejatinya adalah seni bagaimana kita merespon semua realita yang hadir. Seni itu diwujudkan dalam sadar nafas syukur, dalam menerima dan melepas. Jadi semakin sering sadar nafas syukur, nanti pintu-pintu solusi itu udah pasti terbuka. Semakin Mbak Ken-nya itu membenahi dari dalam gitu ya, bagasi emosinya dirilis, lalu habit barunya adalah bersyukur, 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 berterima kasih, bersyukur, dan sending love, kan udah mulai sending love juga ke adik ya berarti ya? Iya, dan Sending love. alhamdulillah stroke-nya itu udah mulai sembuh Teh. Dari yang pertama dia nggak bisa jalan ya, itu alhamdulillah ketika sending love itu kan sebelum puasa tuh, itu saya sending love setiap hari. Itu ibu saya kan telepon, itu katanya dari yang ngesot gitu dia udah bisa berdiri begitu. Saya kan tegang tuh, kalau mau ketemu dia tuh saya takut. Saya pernah diseret sama dia waktu saya minta dia untuk ke ini apa sih istilahnya Teh, untuk eh rehabilitasi. Nah, itu dia Ya. marah. Saya menemukan banyak peralatan untuk itu kan, untuk drugsnya itu di kamar. Itu saya trauma sekali Teh. Saya diseret, nggak ada kayak gini, mendingan uangnya buat aku aja. Jadi dia udah orang lain, saya udah nggak mengenali dia sama sekali. Terus di situ saya mulai benci. Nah, ada satu momen saya ketika menerima, memaafkan itu, saya nangis sejadi-jadinya tuh, kayak saya meluk dia gitu Teh. Kayak udah muncul lagi rasa sayang yang dari kecil itu pernah ada gitu Teh. Jadi saya udah memaafkan, kemudian saya malah mengasihani sekali, kenapa kok sampai kayak gini, sampai sakit, sampai ditinggal keluarga. Jadi pertanyaan saya kan Teh, itu berarti kan juga adalah cerminan saya ya Teh. Betul, Kemudian iya, cerminan bagasi emosi yang berlayer-layer. Nah, pertanyaannya ya walaupun sudah dapat jawabannya ya, tetap itu masih jadi OVT saya. Padahal ya saya tahu nggak usah lagi tanya. Tetap bisa nggak ya aku ini kan persoalan eksternal gitu, tapi Teh Feby bilangnya ini adalah pantulan. Itu saya sempat bingung di awal, dan sampai sekarang pun kadang saya ya kalau sadar nafas syukur, oh ya saya terima. Nanti saya tanya lagi, bisa nggak ya Allah saya, jadi kok saya mengontrol lagi ya. Jadi nanti saya cemas lagi tuh Teh, gimana jalannya. Padahal ibu saya waktu saya pulang kok alhamdulillah ajaib sekali, beliau tuh tenang gitu. Malah pas ada temannya datang kan, kalau dulu saya takut nih, aduh temennya ini tukang parkir semua ini gimana. Terus ibu saya bilang, nggak apa-apa, itu anak-anak itu baik kok, dia kesini kemarin dia kena serangan stroke, mereka nyariin untuk ngurus BPJS-nya, kan sekarang nganggur, ngurusin BPJS-nya. Terus mereka ini ada yang bawa kayak baru menikah ke rumah. Jadi ibu bilang, nggak apa-apa, saya doakan mereka semuanya jadi orang baik. Di situ saya tuh kayak ya Allah, kayak alhamdulillah, ternyata apa yang saya takutkan, saya cemaskan itu ibu saya itu kan, saya cemas nih, ibu saya tuh udah tua sendiri. Gimana ternyata ibu saya lebih kuat dari saya Teh. Alhamdulillah, malah ibu ngasih link saya
bilang, Dok, ini coba dilihat, ini namanya Teh Febi ngaji Roso katanya. Ya Allah Bu, ini saya juga ikut apa trainingnya udah 30 hari, ternyata ibu saya tuh nyimak Teh Febi loh Teh, ya Masya Allah, ini kan kayak sinkronitas banget ya Teh. Terima kasih banyak. Iya, sayang kekuatan doa itu tak terkatakan. Jadi hal yang paling powerful itu bukannya tenaga, tetapi cinta yang besar dalam kita mendoakan saudara-saudara kita gitu. Karena sejatinya aku dan kamu adalah satu. Kamu dan adikmu satu gitu. Jadi ketulusan dalam mendoakan, dalam sending love, jangan pernah berhenti untuk melakukan itu. Doakan terus, kasih cinta terus. Soal hasilnya, itu bukan otorisasi kita. Oke. Soal hasilnya, Allah yang maha tahu, kecerdasan semesta yang maha tahu jalannya, prosesnya, waktunya. Izinkan lepasin aja. Iya Teh. Tugas kita adalah merespon untuk selalu memberikan banyak-banyak cinta kepada banyak orang. Baik, Teh. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat banyak orang gitu. Dan sebarkan selalu cinta dalam sending love. Buat adik, buat ibu. Dan jangan lupa pada saat sending love-in adik, quantum gemin dia bertambah sehat, dia bertambah progresnya bagus dalam kesehatannya dia bertambah punya kebijaksanaan dalam hidupnya, kesadarannya tumbuh, itu di quantum jamming gitu sama kamu. Pada saat sending love ditutup sama quantum jam, bayangkan dia udah mulai bisa jalan, sedikit-sedikit mandiri, dan pikiran dan perasaannya diliputi oleh kebijaksanaan tentang kesadaran yang luar biasa akan memperbaiki hidup dia gitu. Jadi itulah yang menjadi power terbesar dalam kehidupan kita sebenarnya. Doa tanpa kata-kata, tapi doa dengan sending love, cinta yang besar tanpa syarat. Baik Teh, terima kasih. Mungkin. Oke, Mbak Farida silakan. Oke Teh, jadi setelah dengerin Ibu Ken Ayu nih ya sama Ibu Septi, justru Farida ini muncul pertanyaan Teh. Saat kita ikhlas melepaskan, kenapa justru rezeki, manifestasi, entah itu hidup tenang atau ingin anak kita ini itu, kenapa justru setelah ikhlas melepaskan itu rezeki-rezeki itu sering datang? Gini, kenapa pada saat kita ikhlas melepas, justru rezeki itu datang? Gini, pada saat kita menginginkan sesuatu, mendoakan sesuatu, tapi doa itu kita pegangin, itu doa kan ada di dalam keterbatasan, karena kita kayak pengen ngontrol. Kitanya sendiri kan ego yang punya batasan gitu. Cara berpikir kita terbatas, gerak kita juga terbatas istilahnya. Nah, ketika itu belum dilepas, pikiran kita penuh, di dalam pikiran kita penuh, energi tanpa batas mau masuk, ada yang penuh itu, nggak bisa maksimal dia dalam berproses. Tetapi ketika kita melepas dengan sebuah kesadaran, ketika kita melepas semua keinginan, semua goals kita lepas, kita memberikan kuasa realisasi goal ini kepada yang tanpa batas gitu. Kepada pusaran energi yang tanpa batas, yang powernya tuh besar sekali gitu. Jadi kebayang nggak ketika segala sesuatu itu dilepaskan ke pusat energi tanpa batas? Kejadiannya itu akan sangat di luar nalar kita sebenarnya. Dibandingkan dengan semua goal yang kita mau, kita pegangin, kita kontrol. Kita kontrol, terus kita pengen pokoknya harus besok, pokoknya harus gini. Itu batasan-batasan mulai terjadi dan banyak hambatan biasanya kalau kayak gitu. Tapi kalau keinginan kita, doa kita, wish kita, goal kita, setelah kita request dan doa, lalu izinkan lepaskan. Pada saat kita lepaskan, artinya kita mempercayakan ini kepada kecerdasan semesta yang tanpa batas, kepada energi yang super powerful tanpa batas.
disitulah letak keajaiban terjadi. Nah, sisi lain yang membuat itu makin luar biasa mengalir effortless, itu adalah perasaan di dalam hatinya Bu Septi, Mbak Vivi, Bu JJ, dan Mbak Ken yang merasakan bahwa kita punya prasangka baik sama Allah di atas rata-rata. Dan pada saat Mbak Ken mau mendoakan adik sehat, bayangkan kesehatan itu udah ada. Pada saat mau ngedoain adik sehat, bayangin bahwa kesehatan itu udah di tangan adiknya gitu. Jadi nggak usah ditungguin kapan sehatnya. Kamu bayangkan dan rasakan aja bahwa itu udah terjadi dan kamu hidup dalam identitas baru kamu yang kamu punya adik yang adik kamu udah sehat gitu. Dan hidup dalam terima kasih itu, kebahagiaan itu, terima kasih itu, dan itulah yang dibilang selaras. Keselarasan inilah yang membuat terjadinya semua peristiwa effortless dan di luar dugaan kita, selain kita melepas. Setelah melepas, selaraskan energi vibrasi tubuh kamu dengan goal yang kamu inginkan. Gitu Mbak Farida. Oke.